Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Nelvia Mustika Sarigia, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Busitang, Kabupaten Langkat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Devi sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 1 Busitang. Selamat pagi Ibu Devi. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Baik. Iya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi, mengamati jalur proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, jadi adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita lakukan hari ini percakapan pra-observasinya, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya, peserta didik akan mampu mengidentifikasikan contoh perubahan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Jadi bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk dilakukan observasi nanti juga Bu? Area pengembangannya ada dua, yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Di pengetahuannya nantinya siswa mampu menjelaskan contoh perubahan sosial. Untuk di keterampilannya, siswa nanti mampu menyampaikan presentasi di depan kelas. Oke, baik Bu. Jadi ada dua hal yang Ibu ingin capai, yaitu di bidang pengetahuannya dan keterampilannya, ya kan Bu? Oke, nah saya ingin dengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Misalnya dari segi strateginya, modelnya, dan ataupun metodenya Bu, bagaimana? Boleh Bu? Baik, langkah atau proses pembelajaran di dalam kelas dimulai dengan menjelaskan materi tentang topik, kemudian membentuk kelompok, serta nantinya siswa diberikan kesempatan untuk presentasi di depan kelas. Oke, baiklah. Jadi strategi yang Ibu gunakan itu dia menjelaskan dulu ya Bu ya, menjelaskan dulu, terus nanti anak-anak dibentuk beberapa kelompok dan mereka disuruh menyampaikan di depan kelas dalam bentuk presentasi ya, gitu ya Bu ya. Oke, metode apa Bu yang Ibu pakai Bu? Metodenya menggunakan PBL, Project Based Learning. Oke, baiklah. Jadi bagaimana kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Media pembelajaran menggunakan tayangan video. Oke, jadi kapan Ibu akan melaksanakannya? Kemungkinan di kelas berapa, jam ke berapa gitu? Oke, kemungkinan di minggu depan, di Jumat minggu depan, kelas 12 IS 3 jam ke-4 dan 5. Oke, baiklah. Jadi saya nanti akan datang di jam ketiga dan keempat, jam keempat dan kelima di kelas 12 IPS 3 ya Bu ya, di hari Jumat. Oke, saya akan datang dan saya akan melihat dan mengamati bagaimana yang terjadi di kelas, hal-hal apa yang terjadi di kelas, dan saya akan mencatatnya. Nah, begitu ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau proses pembelajaran di kelas, kita akan lakukan percakapan lagi nih Bu. Ya, jadi percakapan pasca observasi. Ya, nanti didampingi juga sama pengajar praktik saya. Begitu ya Bu. Sebelum kita akhiri, apakah kira-kira ada lagi yang apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya mendapatkan gambaran tentang media ajar apa yang akan digunakan nantinya. Oke, baiklah Bu. Ya, seperti sudah jelas ya Bu ya. Nah, jadi demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi ya Bu. Oke, selamat pagi ya Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya, ada yang sakit ya? Ada? Ada ya. Jadi tolong jaga kondisi kesehatannya masing-masing. Sebelum kita memulai
Sebelum berdoa, mari kita sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tadi ada yang tidak hadir ya? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang sakit? Maulida. Maulida sakit. Kemudian siapa lagi? Cuma Maulida aja. Oke. Kalau cuma Maulida aja semua ya, jadi ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ya, materi minggu kemarin tentang apa? Perubahan sosial juga. Ya, hari ini juga kita lebih mendetail membahas mengenai perubahan sosial. Ya, jadi perubahan sosial itu terjadi di setiap individu di dalam masyarakat. Gak ada yang tidak melakukan yang namanya perubahan. Coba ibu tanya di kelas ini, ada di sini yang tidak melakukan perubahan? Semua melakukan yang namanya perubahan. Apa itu kira-kira perubahan? Kenapa seseorang mau melakukan yang namanya perubahan? Kenapa? Coba David. Silakan. Faktor lingkungan. Faktor globalisasi. Oke, itu menurut jawaban dari David. Ibu tanyakan kembali kepada kalian, apakah ada jawaban lain? Kenapa orang cenderung ingin melakukan yang namanya perubahan? Ingin menjadi lebih baik. Ingin, tentu karena keinginan menjadi lebih baik. Makanya orang selalu mengadakan yang namanya perubahan. Ya, jadi perubahan sosial itu terjadi karena ada ketidaksesuaian unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat. Dan tentunya ketika ada yang ketidaksesuaian tadi, maka kita membentuk yang namanya pola kehidupan yang baru. Oke, ini ibu bakal memberikan tayangan video. Ya, jadi di tayangan video kali ini nantinya kita bakalan tahu nih, mengidentifikasikan, kita mampu mengidentifikasikan contoh-contoh dari perubahan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Oke, saksikan video kita bersama-sama. Setelah kita mempelajari apa itu perubahan sosial, kali ini aku akan mengajarmu untuk mendefinisikan perubahan sosial. Banyak bentuk-bentuk perubahan sosial yang harus kita pahami. Yuk, kita mulai dengan satu persatu. Kalau kamu mendengar kata waktu, yang ada di dalam pikiran kamu itu cepat dan lambat. Begitu juga dalam hal ini, ada istilah evolusi, di mana perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Misalnya nih, masyarakat suku Kuku di Sumatera yang mengalami perubahan lambat seperti tempat tinggal dan tempat kerja harian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Kuku masih sering menjalankan aktivitas lamanya, yakni berburu dan meramu sebagai cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh iya, kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah revolusi industri? Perubahan sistem pekerjaan dari tenaga manusia ke mesin inilah yang disebut sebagai perubahan revolusi. Sebab perubahan yang terjadi relatif cepat dan besar-besaran. Lalu ada perubahan yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung. Jika perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung atau perubahan kecil itu, seperti halnya pada zaman dulu, wanita yang tinggal di Jawa biasanya memakai kebaya. Tapi sekarang semakin banyaknya variasi model pakaian yang bisa dipilih untuk digunakan. Sedangkan perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau perubahan besar itu terjadi pada petani yang dulunya menggunakan tenaga kerbau untuk mengecek sawah, sekarang digantikan oleh mesin traktor agar lebih praktis. Dulu, ayah harus pergi ke bank dulu ketika hendak mengirim uang untuk kakak di luar kota. Nah, ini jadi tadi sudah disaksikan tayangan video sama-sama bahwa ada contoh-contoh perubahan, ada yang lambat, kemudian ada yang cepat, ada yang
kalau Ibu katakan tadi bahwa ada perubahan cepat, ada perubahan lambat, ya ini berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada apa? Cepat dan lambat berdasarkan pada waktunya. Waktu terjadi perubahan itu ada yang memang dia prosesnya cepat ataupun ada yang prosesnya lambat, tergantung waktunya. Kemudian ada perubahan yang memang pengaruhnya besar dan kecil di dalam masyarakat. Kalau pengaruhnya besar, pasti ini merusak yang namanya tatanan di dalam masyarakat atau berubah tatanan di dalam masyarakat. Kemudian ada yang perubahan dikehendaki dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu tentu kemauan dari masyarakat. Sedangkan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Ini bukan akibat dari kemauan masyarakat itu sendiri, melainkan karena apa? Faktor lingkungan alam yang berubah, maka terjadi yang namanya perubahan sosial. Oke, tadi sudah kalian lihat contohnya ya dari bentuk-bentuk perubahan sosial yang tadi Ibu katakan ya ada 6 bentuk. Ya, jadi ada yang berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan pengaruhnya, tingkat pengaruhnya dalam masyarakat, dan berdasarkan pada kehendak dari masyarakat itu sendiri ya ada 3. Maka di sini tugas kalian itu memberikan tugas kepada kalian agar kalian mampu untuk mengidentifikasikan ya contoh-contoh tentang perubahan sosial yang terdapat di dalam masyarakat berdasarkan pada besar kecilnya tadi ya kan, kemudian berdasarkan kehendaknya maupun berdasarkan pengaruhnya ya. Jadi kelompoknya telah dibentuk di minggu kemarin sudah ya. Jadi sekarang silahkan kalian kerjakan apa yang telah Ibu berikan ya. Ibu berikan materinya berdasarkan pada kelompok ya. Jadi Ibu mau ini berdasarkan kelompok ini berdasarkan pada yang kehendak, berdasarkan kehendak, ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki ya. Kemudian ini kelompok berdasarkan pada pengaruhnya, tingkat pengaruhnya, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian kelompok ini berdasarkan ini ya, ini berdasarkan sama-sama berdasarkan pada kehendak. Kemudian ini berdasarkan pada waktu atau lamanya suatu perubahan berlangsung ya. Ada yang kecil dan ada yang besar di dalam masyarakat. Ada yang kecil dan ada yang besar. Di sini tadi ada yang cepat, ada yang lambat. Di sini ada yang kecil, pengaruhnya ada yang besar. Kemudian di sini ada yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, sama ya. Ini sama. Silakan kalian buka media ajar kita yaitu internet. Boleh cari sumbernya dari internet dan di buku. Ya, jadi diidentifikasikan apa kira-kira contoh. Oke, paham kira-kira? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup? Silahkan dikerjakan. Apa yang sudah selesai?
besar atau kecil. Yang akan dijelaskan oleh ayah dan Baik, saya akan menjelaskan perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, perubahan sosial berpengaruh kecil. Contohnya perubahan gaya hidup, seperti perubahan tren fashion, musik, atau hobi yang populer di kalangan remaja. Yang kedua, perubahan bahasa. Munculnya istilah-istilah bahasa yang baru. Untuk perubahan sosial berpengaruh besar, ada revolusi industri, perubahan dari masyarakat agraris ke industri, mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Lalu perubahan iklim. Perubahan iklim ekstrim menyebabkan konflik sumber daya. Yang ketiga, pandemi seperti COVID-19 mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan global. Apakah teman-teman sudah mengerti tentang perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya? Sudah. Oke, sudah. Silakan tepuk tangan untuk silakan dulu digantikan dengan kelompok berdasarkan waktu berlangsungnya suatu perubahan. Silakan langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Kami akan mempresentasikan berdasarkan waktu berlangsung suatu perubahan lambat dan cepat. Dalam perubahan lambat dan cepat, kali ini perubahan terjadi karena dengan rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Evolusi merupakan suatu proses perubahan yang tidak direncanakan namun terjadi karena perubahan terjadi. Perubahan cepat evolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat yang menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oke, silakan sebutkan contohnya. Contoh perubahan lambat. Perubahan Indonesia dari negara penjajah menjadi negara merdeka. Peralihan penggunaan minyak tanah menjadi tiga. Ya. Perubahan kehidupan manusia dari berburu dan meramu menjadi kehidupan yang tetap. Contoh perubahan cepat. Pembangunan jalan raya dan tol. Perkembangan sarana telekomunikasi. Revolusi politik. Oke. Oke, nah sudah jelas teman-teman? Tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah berdasarkan pada perencanaan. Silakan kelompok perencanaan maju ke depan. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih pada guru dan teman-teman yang telah ingin mendengarkan presentasi kami. Di sini kami akan ingin mempresentasikan tentang perubahan sosial berdasarkan kehendak atau perencanaan. Materi kami yang dibawakan oleh David. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial berdasarkan kehendak yang dikehendaki, yang kita lalui. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan dan melalui perencanaan yang matang biasa dilakukan oleh agen perubahan atau agen perubahan.
mengatasi masalah sosial seperti undang-undang anti korupsi. Yang kedua, program keluarga berencana atau KB. Fungsinya mengendalikan jumlah keturunan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Yang ketiga, ada revolusi kendaraan listrik. Beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik untuk mengurangi dampak lingkungan atau mengurangi pencemaran lingkungan. Yang keempat, ada pembangunan infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan MRT di Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Ini adalah contoh perubahan yang dikehendaki. Selanjutnya, teman saya Raffi akan membahas tentang perubahan yang tidak dikehendaki. Ya, perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak terjadi di luar kendali masyarakat. Contoh, satu, bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami yang menyebabkan kerusakan besar dan kehilangan jiwa. Dua, pandemi. Penyebaran virus COVID-19 yang mengubah cara hidup, bekerja dan belajar secara gratis. Tiga, reformasi sosial. Perubahan yang muncul akibat ketidakpuasan masyarakat seperti gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Bacakan pengalaman. Baiklah, saya akan menambahkan contoh-contoh perubahan yang direncanakan. Yang pertama, pembangunan jalan tol. Yang kedua, pembangunan infrastruktur oleh masyarakat. Yang ketiga, teknologi yang semakin berkembang. Yang keempat, memperbarui kurikulum pendidikan. Dan yang terakhir, program kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih pada ibu guru dan teman-teman yang telah mendengarkan hasil diskusi kami. Selamat pagi. Oke, silakan kita berikan tepuk tangan untuk ya. Nah, jadi di sini kira-kira kalau mengerti kalian tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu, sudahkah mengerti? Sudahkah kalian telah melakukan yang namanya diskusi? Ya, jadi kalau berdasarkan pada tingkat pengaruhnya dalam masyarakat tadi ada yang pengaruhnya besar dan ada pengaruhnya kecil. Yang pengaruhnya kecil dalam masyarakat yang memang orang-orang yang melakukan perubahan itu dia yang melakukan yang namanya perubahan, maka pengaruhnya itu hanya pada dirinya. Contohnya apa? Contohnya adalah perubahan model pakaian, kemudian perubahan gaya rambut, kemudian itu tadi dikatakan perubahan kecil, kemudian ada perubahan besar yang memang pengaruhnya besar dalam masyarakat. Contohnya tadi dikatakan temanmu bahwa ada yang namanya perubahan dari tenaga tradisional, cara tradisional berubah menjadi masuk yang namanya industrialisasi. Itu pengaruhnya besar dalam masyarakat. Bahkan masyarakat merasakan dampak dari adanya perubahan besar tersebut. Kemudian ada berdasarkan waktu berlangsungnya, ada yang lambat prosesnya, ada yang cepat prosesnya. Tadi sudah dikatakan temanmu juga bahwa yang prosesnya lambat tadi adalah dari masyarakat primitif berubah menjadi masyarakat modern, maka itu prosesnya adalah lambat perubahannya dan mungkin tidak kita rasakan, tetapi terjadi puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu, maka ini berdasarkan waktu berlangsungnya itu perubahannya lambat. Kemudian ada yang memang perubahannya cepat di dalam masyarakat. Oke, kemudian berdasarkan kehendak atau perencanaan ada yang dikehendaki. Kalau dikehendaki ini memang merupakan yang memang direncanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ya, contoh yang tadi juga sudah kalian jabarkan. Kemudian ada yang tidak dikehendaki. Nah, yang tidak dikehendaki ini bukan campur tangan dari pemerintah, tetapi apa keadaan sekitar atau pengaruh dari lingkungan alam. Misalnya karena ada suatu wabah, kemudian karena muncul yang namanya pengangguran, itu yang memang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oke, sudah paham ya? Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, silahkan teman kamu dan Oke, baik. Dari pembelajaran kita ini saya dapat
dan ada sebagian lagi yang bisa. Seperti yang tidak bisa dikendalikan adalah cepat atau lambatnya perubahan, seperti terjadi kekeringan, wabah, itu tidak bisa dicegah atau tidak bisa dikendalikan. Namun ada juga yang bisa dikendalikan, seperti pembuatan infrastruktur, perubahan fashion dan sejenisnya itu dapat kita kendalikan. Itu saja Bu kesimpulan yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk David, tepuk tangannya dulu. Ada yang mau memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan materi hari ini bahwa setiap manusia itu tidak bisa menolak yang namanya perubahan. Dan perubahan itu memang harus kita lakukan agar apa? Agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, setiap manusia cenderung melakukan yang namanya perubahan. Sekian dari materi hari ini. Materi minggu depan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Oke, sekian materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Nelvia Mustika Saregea, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Besitang, Kabupaten Langkat. Saya masih ditemani oleh Ibu Devi sebagai guru sosiologi yang saya observasi dan Ibu Nita sebagai rekan sejawat yang akan mengamati proses coaching yang sedang berlangsung. Baiklah, apa kabarnya ibu-ibu? Ya, baik, alhamdulillah. Jadi gimana kabarnya, sehat? Luar biasa sehat ibu. Oke, baiklah. Pada saat ini di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah ibu lakukan dan juga untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan di kelas tadi. Bagaimana perasaan ibu tentang observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Karena saya masih awal-awal, jadi saya belum terbiasa dan masih tegang. Oke, iya ya, baiklah. Jadi bisa ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang ibu lakukan di dalam kelas? Langkah-langkah, tahapan-tahapan apa yang sudah ibu lakukan dalam kelas tadi, Bu? Tahapan saya itu membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, kalau gitu menurut Ibu berdasarkan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik, Bu? Menurut saya berjalan dengan baik, namun masih banyak yang harus saya perbaiki. Oke, masih ada yang perlu diperbaiki. Oke, menurut Ibu apa area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas sudah tercapai atau tidak, Bu? Sudah, namun belum sepenuhnya. Oke, belum. Kira-kira kendalanya apa ya, Bu, dalam proses pembelajaran di kelasnya? Kendalanya siswa tidak terlalu aktif semua. Oke, jadi kira-kira menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat mengaktifkan siswa di proses pembelajaran berikutnya, Bu? Mengganti atau menggunakan model pembelajaran yang lainnya. Oke, begitu ya, Bu. Kapan Ibu bisa menerapkannya itu, Bu? Nanti kalau seandainya sudah bisa dilaksanakan, saya hubungan kembali ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Bu. Bagaimana Ibu observer? Iya, terima kasih Bu Nelvia dan Ibu Devi. Nervousnya sampai sekarang Bu Nelvi enggak ya kayaknya ya? Udah lebih fresh ya? Bu Devi. Iya Bu Devi, udah lebih fresh. Iya. Luar biasa ya, saya lihat tadi dari di kelas, dari mulai observasi sampai tadi kita atau 2 hari yang lalu masih melaksanakan observer sampai dengan tahap ini gitu ya. Saya menilai juga Bu Nelvi sudah sangat baik ya saat tadi berbicara coaching bersama Bu Devi. Tahapan kitanya sudah nampak Bu. Artinya saya menilai Ibu sudah memahami nih bagaimana proses coaching itu tersendiri. Tadi tujuannya juga udah Ibu sampaikan sama Bu Devi. Kemudian identifikasinya tuh tadi saya suka, luar biasa, banyak pertanyaan yang Ibu korek sehingga teridentifikasi tuh Bu. Kemudian rencana aksi tadi juga sudah Bu Devi sampaikan bakal merubah metode tadi ya Bu Devi. Kemudian rencana aksinya juga sudah
Ibu tanyakan, saya rasa untuk alurnya semua Bu Nelvi sudah jalankan dengan baik, dari pra, pelaksanaan sampai pasca observasi. Penilaian saya sudah bagus untuk Ibu. Itu saja, saya rasa semoga kita semua sehat sampai tugas selesai. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Sekian percakapan untuk pasca observasi pada hari ini. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik hingga tugas CGP angkatan 10 nanti berakhir ya Bapak Ibu. Iya, Ibu. Iya, oke. Selamat siang, sampai jumpa di dialog berikutnya. Iya. Terima kasih.